Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Madza fi Sya'ban. Karangan Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Sudah di halaman 48. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Mana kemarin? Nah ini judulnya Sya'banu Syahrul Quran. Bulan Sya'ban itu adalah bulan Al-Quran. Ja'a fi ba'dil asari tasmiyatu Sya'bana bi syahril Quran. Telah datang dalam sebagian asar oleh tasmiyatu Sya'bana oleh penamaan Sya'ban dengan Syahrul Quran. Nah, itu. Wa ma'lumun anna qiraatal Qur'ani matlubatun fi kulli zamanin. Dan sudah maklum bahwa sungguh baca Quran itu memang dianjurkan dalam setiap waktu. Walakinnaha tata'akkadu fil azminatil mubarakatil musyarrafati. Tetapi qiraah Quran tata'akkadu itu menjadi atau tuta'akkadu itu sangat dianjurkan. Tetapinya baca Quran itu sangat dianjurkan akan dia baca Quran fil azminatil mubarakah pada zaman-zaman yang penuh berkah, zaman-zaman yang mulia. Ramadhana seperti Ramadan, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban. Pemakatal mukarramati dan seperti ini berkaitan dengan tempat seperti Mekah yang mulia, wa raudhatil musyarrafah dan seperti raudhah yang mulia, wal mawasimil mufattalah dan seperti musim-musim yang lebih. Musim maknanya waktu, waktu-waktu yang lebih, tempat-tempat istimewa itu dianjurkan baca Quran. Beliau pengen bilang ini bulan Sya'ban kita dianjurkan banyak baca Quran. Wa qad jaa'a an ba'dis salaf dan sungguh telah datanglah dari sebahagian salaf radhiyallahu anhum hadzal qaulu oleh ini perkataan Pak Ilja. Datang dari sebahagian salaf radhiyallahu anhum hadzal qaulu oleh ini pendapat. Antara lain qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali. Berkatalah oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, semoga berhati akan beliau oleh Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Ruwina bisnadin dha'ifin. Telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang lemah. An Anasin dari Anas radhiyallahu an, qala berkata ianya Anas. Kanal muslimuna adalah orang-orang Islam semua. Idza dakhala Sya'banu, bila masuklah oleh bulan Sya'ban, ingkabbu alal masahif. Ingkabbu maknanya apa namanya? Bergerombolan. Maksudnya apa namanya? Ingkabbu. Kayak semangat banget gitu. Apa bahasa Indonesia-nya? Ingkabbu. Hmm, apa namanya? Ingkabbu. Tersungkur, mencurahkan perhatian. Bisa mengkabba itu mencurahkan perhatian. Ya. Ruwina diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang lemah. An Anas dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata ianya Anas kan al muslimun adalah orang-orang Islam. Tidak ada kalau Sya'banu bila tibalah oleh bulan Sya'ban, masuklah oleh bulan Sya'ban. Ingkabu perhatian mereka alal masahib menghadap mereka, perhatian mereka, fokus mereka kepada mushaf-mushaf. Faqara'uha maka membaca oleh mereka akannya mushaf. Wa akhraju zakata amwalihim dan mengeluarkan oleh mereka akan zakat harta-harta mereka. Takwiyatan lil dhaif karena untuk menguatkan bagi yang lemah wal miskini dan menguatkan orang miskin ala siyami ramadhana kepada puasa Ramadan. Ini banyak juga yang mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban ya. Memang kalau pas tahunnya di situ kan. Ya. Waqala Salamah ibnu Kuhail dan berkatalah oleh Salamah ibnu Kuhaila. Karena yukalu ada ianya sesuatu itu dikatakan orang. Nah, apa dikatakan orang?
Syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bermula bulan Sya'ban itu bulan para orang-orang yang membaca Quran. Bulan Sya'ban itu bulannya para Qurra, para ahlul Quran. Wa kana Habib bin Abi Sabit. Ya, dan adalah Habib ibnu Abi Sabit. Idza dakhala Sya'banu bila masuklah oleh bulan Sya'ban, qala beliau berkata, hadza syahrul Qurra. Ini adalah bulan para pembaca Quran. Eh, Wa kana Amr bin Qais al-Mala'i dan adalah Ammar bin Qais al-Mala'i. Idza dakhala Sya'ban bila masuklah bila tibalah oleh bulan Sya'ban, aghlaqa hanuta. Menggembok oleh beliau, menggunci oleh beliau akan tokonya hanutahu wa tafarraqa dan wa tafarraqa mengosongkan diri apa? Menjadikan kesempatan ia li qiraatil Quran untuk atau menyempatkan ia untuk baca Quran. Aghlaqa hanutah mengkunci ia akan tokonya wa tafarraqa dan mulai berkesempatan ya untuk baca Quran. Artinya fokus baca Quran ya. Ya. Nah itu. Ini Amr bin Qais. Qala Hasan bin Sahalin. Berkatalah oleh Hasan ibnu Sahal. Qala Sya'ban. Sya'ban berkata. Masya Allah. Sya'ban ngomong lah. Berkata Sya'ban, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ja'altani baina syahraini azimaini. Wahai Tuhanku, engkau telah menjadikan akan aku berada di antara dua bulan yang mulia keduanya. Antara Rajab dan Ramadan. Famali, maka apa itu untukku? Aku dapat apa? Kata Sya'ban. Qala Allah berfirman, Ja'altu fika qiraatal Qur'an. Aku jadikan padamu akan membaca Quran. Ini sesuai dengan judul di atas, makanya bulan Sya'ban itu bulan baca Quran. Lataiful Ma'arif fima lima wasimil ami min al-wadhaif li Ibni Rajab. Nah, ini tertulis dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Bukan hadis, kata para ulama. Qala al-allamatu Syekhu Ahmad bin Hijazi. Berkatalah oleh Allamah Syekh Ahmad ibnu Hijazi rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Pengarang kitab apa namanya ini? Kitab Majalis Saniyah. Wa qad kana salafus saleh dan adalah ulama salafus saleh itu uh, yuqabbiluna atau yuqbiluna fihi yuqbilun menghadap mereka fihi dalamnya bulan Sya'ban ala qiraatil Quran kepada membaca Quran. Fatak sau bihi maka ikuti olehmu. Ta'asai. Fata'asau bihim. Maka ikuti olehmu dengan mereka. Teladani olehmu akan mereka. Fama minkum illa man jama'a syai'an minal Qur'anil Karim. Karena tidak ada dari kamu kecuali seseorang yang mengumpulkan ia akan sesuatu dari Quran yang mulia. Fama minkum. Tidak ada dari kamu kecuali man. Ada orang-orang yang telah mengumpulkan ia akan sesuatu dari Quran. Pasti kalian itu hafal sedikit ayat Quran. Nah, itu maksudnya kan. Pasti kalian memiliki hafalan Quran. Walaupun nggak banyak. Nah, itulah yang kamu ulang-ulang terus di bulan Sya'ban. Ya, tidak ada dari kamu kecuali siman yang mengumpulkan ia akan sesuatu dari Quran. Kal Fatihati seperti Fatihah, yakni Ummul Quran. Wa ayatil kursi seperti ayat kursi. Wa suratil ikhlas seperti surat ikhlas. Wal muawizatain seperti muawizatain. Wa ghairi dzalik. Dan selain demikian. Fayashtagilul insanu fi hadha syahri bima jama'a. Maka sibuklah oleh manusia pada ini bulan dengan apa yang telah ia kumpulkan. Yang ia telah bisa tinggal diulang-ulang di bulan ini, bulan Sya'ban. Tuhfatul Ikhwan li Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani. Nah, itu Ustaz. Malam ini nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi Ustaz. Ini kita Sya'ban tapi belum membahas Sya'ban nih. Sya'ban masih sekitar berapa halaman lagi? Nisfu. Nah, yang perlu ini apa yang harus kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban. Kita baca aja biar cepat sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Mazaya wa fadail ini adalah kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan.
Walil Qur'anil Karimi khasaisu wa mazaya. Dan bagi Al-Qur'an Al-Karim itu ada kekhususan-kekhususan wa mazaya dan ada kelebihan-kelebihan. Sanadzkuru ahammaha yang akan kami sebutkan akan yang paling pentingnya mazaya dan khasais fi hadhihi risalah pada ini risalah akan kami sebutkan. Nah, itu. Yang pertama at-ta'abbudu bitilawatihi, menjadi ibadah dengan membacanya Quran. Ini spesial Quran dibanding kitab yang lain. At-ta'abbudu bitilawatihi, menjadi ibadah dengan sebab membacanya Quran. Wa min khasaisil Quran, dan sebahagian dari kekhususan Quran itu annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ta'abbada khalqah, menjadikan ibadah oleh Allah akan makhluknya khalqahu bitilawatihi, dengan membacanya Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ta'abbada, menjadikan ibadah. Ianya Allah akan makhluknya atau kepada makhluknya bitilawatih, dengan membacanya Quran. Artinya membaca Quran saja walaupun nggak paham sudah jadi ibadah. Begitulah kehendak Allah kan. Wa ja'ala ala mujarradi tardidi lafzihi, dan menjadikan ianya Allah atas semata-mata mengulang-ulang lafadznya Quran. Walau min ghairi fahmi, walau dari ketiadaan memahaminya Quran, al ajra was sawab, akan upah, wasawaba dan akan pahala, wal kurba akan kedekatan ilahi kepadanya Allah. Nah itu, itulah kekhususan Quran. Membacanya menjadi ibadah, artinya hanya mengulang-ulang lafaz saja nggak paham maknanya dapat ganjaran dan pahala dan bisa mendekatkan kepada Allah. Faiza dhammal qari'u ila tilawatil fahma, maka apabila menambahkan oleh si pembaca kepada membaca tadi akan pemahaman. Idza dhamma, bila menggabungkan oleh si qari kepada membaca Quran akan pemahaman, selain dia baca paham juga, zada ajran ala ajrin, niscaya bertambah ia si qari. Ya, nisbah pahala atau menambah ianya Allah akan pahala atas pahala. Nah, itu. Nah, itu. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca akan kitab Allah, wa qamus salata wa anfaqu, dan mereka mendirikan akan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, mereka infak nisbah rahasia dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabura, hal karena mereka itu mereka berharap akan dagang yang tidak akan pernah merugi, liwafiyahum ujurahum, agar menyempurnakan oleh Allah untuk mereka akan pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadli, Allah tambah kepada mereka dari karunia-Nya Allah, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Surat Fatir. Ini dalil bernilai baca Quran ya. Yatluna kitab Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca ia akan satu huruf dari kitab Allah Ta'ala, falahu bihi hasanatun, maka baginya man dengan sebabnya satu huruf itu hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, berkumlah kebaikan itu dengan 10 misilnya kebaikan, dengan 10 balasan, 10 misilnya kebaikan. La aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Tidak. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif itu satu huruf. Walamun harfun, lam itu satu huruf. Wamimun harfun, dan mim itu satu huruf. Rawahud Turmudi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Turmudi. Faqala, berkata ianya Turmudi, hasanun sahihun gharib. Ini hadis yaitu hasanun sahih, hadis yang hasan, hadis yang sahih, hadis yang gharib. Hasan sahih gharib. Hasan di satu jalur, sahih di jalur yang lain. Warawal hakimu mislah, dan telah meriwayatkan oleh Al-Hakim akan misalnya hadis. Misalkan hadis yang marfu.
Waqala berkata ianya Imam Hakim sahihul isnad, ianya hadis itu yang sahih sanadnya. Waja'a fi hadisin akhara, dan telah datanglah dalam hadis yang lain an Anasin dari Anas radhiyallahu an oleh annahu, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, bermula seutama-utama ibadah umatku itu membaca Quran. Wa sanaduhu dhaifun, dan sanad hadis ini dhaif, ghaira annahu yataqawwa bi ghairi, melainkan bahwa sungguhnya ini hadis itu yataqawwa, menjadi kuat ya, bi ghairihi, dengan lainnya hadis ini. Ada dukungan hadis lain. Wa hadhil khususiyatu imtadza bihal Quran. Bermula ini kekhususan itu berbeda dengan ini kekhususan oleh Quran. Artinya Quran dapat perbedaan tadi. Dengan membaca saja walaupun nggak paham, ada nilai pahala, apalagi paham. Itu khusus untuk Quran. Amma ghairuhu fala ajra ala mujarradi tilawatih. Adapun bermula selainnya Quran, niscaya maka tidak ada pahala atas semata-mata membacanya selain Quran, hadis, segala macamnya zikir, nggak ada pahala kalau hanya membaca saja. Bal labudda minat tafkiri fihi wa tadabburih. Bahkan tidak boleh tidak dari berpikir padanya selain Quran. Bahkan labuda tidak boleh tidak dari berpikir padanya selain Quran, wa tadabburihi, dan mentadabburnya hingga kita mengerti kandungannya ya. Hatta salati, hatta salatu, hatta salatu, sehingga salat sekalipun. Hatta salatu, tidak antah, hatta orang antah, salatu antah wa ghairu. Hatta salatu allati hiya imaduddin, hingga bermula salat. Salat yang hiya, yang dianya salat imaduddin, tiang agama itu. Jadi as-salatu mubtada, khabarnya laisa. Hingga bermula salat, salat yang dianya salat imaduddin, tiang agama itu laisa. Tidak adalah lil musalli, tidak adalah bagi orang yang salat itu sawabuha, pahalanya salat, illa bimiqdari ma'aqala, kecuali dengan ukuran ma yang paham ya, minha, darinya salat. Salat sekalipun nggak ada pahala, melainkan sekedar apa yang kita mengerti dari bacaan salat. Sesuai dengan hadis Nabi. Nah, itu. Maksudnya, Ustaz, itu Gimana? yang di atas itu maksudnya gimana, Mas? Belum paham. Ya. Yang mana? Yang tadi kalimat yang ini, wah, dia khusus ya, tim tadi, magairu kalau ini Hmm. maksudnya eh, ini para bal labuda minat tafkir bi wa tadabbur. Ini berarti tadabbur makna juga diperlukan dalam membacanya tuh. Iya. Mananya kita kayak kita baca tasbih gitu kan. Tasbih itu baru ada pahala kan, kita ngerti apa maksud tasbih, apa maknanya. Ini kata beliau, tapi di orang lain bilang gini. Kita tahu makna secara umum aja udah cukup. Subhanallah, tasbih kita tahu itu maknanya mensucikan Allah, udah cukup kan? Nah, jadi ini kelihatan kalau menurut Abu Ya ini, selain Quran nggak ada pahala kalau membaca saja. Harus ada pikir apa yang kita baca, maksudnya kita pikirkan, kita pahami kan, kita hayati sambil kita baca. Nah, itu baru ada nilai kelihatan. Ya, termasuk baca kita kan, baca kita nggak ngerti kita. Khususnya zikir-zikir dan doa lah. Doa misalkan kita berdoa harus paham, mengerti apa yang kita minta. Lebih kurang begitu Ustaz. Masuk tafkir atau tadabbur itu paham maksudnya. Kandungannya paham secara umum walaupun tidak paham detail. Itu biasanya dalam kita yang lain. Nah, beda dengan Quran. Quran tertatih-tatih, terbata-bata juga. Walaupun nggak paham kan. Abang mana, Rik? Telepon abang, Tapi setuju antar. tapi syukur syukur sholat itu nggak ada rukunnya untuk paham itu ya. Ya, emang para ulama fikih nggak menyebutkan paham. Cuma kan itu ada ulama yang mewajibkan kayak khusyuk, Ustaz. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali kan, Iya. nah itu. Kalau Imam Ghazali lebih keras kalau nggak sah sholatnya katanya. Sebenarnya dalam Quran juga sama, Ustaz. Cuma kan Imam Ghazali menjelaskan kenapa ulama fikih memilih pendapat itu untuk menyelamatkan banyak makhluk. Padahal Iya, dalam iya. Quran ya kalau membahas sholat tetap membahas khusyuk kan.
Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un kan yang bernilai itu Ustaz. Nah, Iya, bukan hanya ritual kan itu kan makanya kata Imam Ghazali ulama fikih itu ulama dunia katanya. iya, Kan gara-gara itu iya. kitab beliau banyak dibakar. Oh, Masya Allah, iya. Beliau bilang ulama fikih itu ulama dunia. Karena orang merebut dunia, berantam cari dunia, makanya ada bab qadha, pemutusan, ada hakim segala macam. Coba kalau orang baik semua soleh, nggak berantem tentang dunia, ulama fikih itu nggak laku katanya. Khusus bagian Hmm. bab-bab jinayat misalkan ya, bab hudud. Hmm. Nah, itu kan penguasa perlu kepada ahli fikih supaya jadi hakim untuk mendamaikan makhluk kan gitu. Iya. Kenapa makhluk perlu didamaikan? Karena mereka mengambil dunia dengan saling cakar mencakar. Kalau orang soleh semua kan nggak ada perkelahian, nggak ada perseteruan. Jadi hakim, polisi, bahasa kita nggak perlu. Nah itu. Iya, 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 iya. Ada seterusnya panjang. Nanti Ustadz di bab ilmu di kitab Ihya. Kita lanjutkan Ustadz. Syafaatul Quran di ahli ini adalah syafaat Quran bagi ahlinya Quran. Rawa Ibnu Majah yang telah meriwayatkan oleh Ibnu Majah bisnadin sahih dengan sanad yang sahih. Anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Nabi berkata, Yaji'ul Qur'anu yaumul qiyamah akan datanglah oleh Quran pada hari kiamat karajuli syab seperti seorang laki-laki yang masih muda. Fayaqulu maka berkata ianya laki-laki tadi, hal ta'rifuni. Apakah engkau mengenal aku? Ya. Analladzi ashartu lailaka. Ini kata Quran ya. Datang Quran seperti laki-laki yang masih muda. Laki-laki itu berkata atau Quran lah, hal ta'rifuni, apakah kamu kenal aku? Analladzi akulah orang ashartu lailak yang aku membuat begadang akan malammu. Wa adma'tu naharaka. Aku membuat haus akan siang. Akulah Quran, di mana gara-gara aku engkau begadang malam. Kau padang kehausan siang hari baca Quran terus. Ha? Barangkali begitu. Ashartu lailaka wa adma'tu naharaka. Atau adma'tu maksudnya aku membuat engkau haus di siang hari, maksudnya engkau puasa. Warawa Ibnul Mubarak fi Raqaiqih dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Raqaiqnya Ibnu Mubarak akan satu hadis yang marfu. Apa kata beliau? Asyam wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Bermula puasa dan Quran itu akan memberi syafaat oleh keduanya bagi hamba. Yaqulu siyamu berkata oleh puasa, mana tuhut ta'ama syahawati bin nahari. Aku telah melarang akan dia, menghalangi akan dia akan makanan dan akan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Fasyafi'ni fihi. Maka beri syafaat olehmu ya Allah kepadaku padanya man. Fasyafi'ni berikan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Aku telah menghalangi akan si hamba akan makanan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka beri syafaat olehmu kepadaku, ya Allah, fihi padanya si hamba. Fayaqulul Quran, berkata oleh Quran, mana tuhun nauma bil laili. Aku telah menghalangi akan dia akan tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, beri syafaat olehmu ya Allah kepadaku, padanya si hamba. Fayashfa'ani, maka memberi syafaat oleh keduanya. Nah, atau fasyafi ini gini, biasanya syafi' musyaffa' itu diterimakan syafaatnya. Atau kita maknanya begini Ustaz. Fasyafi ini, maka terima syafaat olehmu ya Allah akan aku fihi padanya siman. Terima syafaatku. Artinya puasa Quran memberikan syafaat, dia memohon agar Allah menerima syafaatnya. Fasyafi' ini boleh. Maka terima syafaat olehmu. Terima syafaat. Gimana? Fasyafi'. Terima syafaat olehmu ya Allah kepadaku padanya si hamba. Fayashfa'ani maka keduanya memberi syafaat dan kedua syafaatnya itu diterima. Barangkali begitu Ustaz. Karena ada istilah syafi' musyafa'. Nabi itu syafi' pemberi syafaat dan musyafa'. Mana musyafa' yang diterima syafaatnya. Jadi syafi' itu isim fa'il sedangkan musyaffa' itu isim maf'ul itu ya. Ya, syafi' musyafa'. Benar Ustaz. Syafa' itu wazan syafa'ala itu.
Fa'ala, fa'ala. Fa'ala, Ustaz. Fa'ala kan? Fa'ala Ya, ya fa'ilu taf'ilan kan enggak ya? ya. Fa'ala yufa'ilu. Yang mana? Enggak, kalau Nah, syaf. maksudnya wazannya itu asalnya itu fa'ala. Ya, jadi kan amarnya itu Ya. kayak isim fa'il sih bentuknya cuman asalnya syafa'ala gitu. Hmm. Syafa'a ya. Ya, gitu Ustaz ya. Gimana, gimana, Ustaz? Jadi syafa itu memang kalau ketika amarnya itu memang berbentuk isim fa'il tapi bukan bukan isim fa'il maksudnya memang bentuknya kayak isim fa'il lah gitu. Yang mana, Ustaz? Yang di sini, bukan? Enggak yang misalnya syafi' misalnya gitu kan. Oh, syafi. Ya. Ya, syafi' ini misalnya gitu. Atau syafi' ini gitu. Enggak, kalau pakai alif, kata Ustaz, kalau pakai alif, ya syafi ini kan. Ini enggak di sini. Ya. Syafi dari fa'ala. Taf'il. Oh gitu. Hmm. Ya, yang Ustaz Taf'il bilang ya. tadi kalau syafi' misalkan ada syafi'. Kalau maksudnya fi'il amar berarti fa'il itu maksud saya Oh ya. dari mufa'alah ya. Tapi di sini nggak pakai alif syafi'. Oh ya ya. Nah, itu Ustaz. Berarti dasarnya apa nih tuh? Syafa, Fa'ala atau syafa, fa'ala. fa'ala? Taf'il. Fa'ala ya. 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 Taf'il. Fa'ala yafa'ilu taf'il. Oke, Ustaz. Kita lanjutkan Ustaz. Udah hilang. An Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an. Iqra'ul Qur'ana, baca oleh kalian akan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Quran itu akan datang ia pada hari kiamat syafi'an. Syafi'an, hal karena ia itu syafi'an. Syafi'an maknanya masyfu'an. Hal karena ia itu yang diterima syafaatnya atau syafi'an udah mana isim fa'il juga boleh. Hal karena Quran itu yang memberi syafaatnya li ashabi bagi teman-temannya. Nah, baca olehmu akan Quran, sungguhnya Quran itu akan datang ya pada hari kiamat. Hal karena Quran itu yang memberi syafaat bagi temannya. Namanya teman kan pernah ngopi bareng kan gitu saya. Artinya kita dekat dengan Quran. Kalau orang dekat dengan Quran, suka baca, itu dianggap teman Quran, Quran akan memberi syafaat padanya. Kalau ketemu jarang-jarang sama Quran, berarti teman jauh nih sama Quran. Kalau ketemu online aja Ustaz. Setahun sekali ketemu pas Ramadan, ya, ini teman jauh. Ya, maklumlah kalau teman jauh, teman online Ustaz. Nggak pernah ngopi bareng. Nah itu. Jadi namanya sahib kan. Nah, mulazamah, ada makna mulazamah. Sering, sering kita megang Quran, tadaburnya kan, baru dianggap teman. Wa an Jabir radhiyallahu dan dari Jabir radhiyallahu an marfu'an juga akan hadis marfu. Artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu akan satu hadis marfu. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' ini kan. Bermula Quran itu syafi'un yang memberi syafaat, musyafa'un lagi yang diterima syafaatnya. Mahilun musaddaq. Ya, mahilun musaddaq. Apa arti mahilun? Gak ada makna di sini. Dan dianya Quran itu mahilun musaddaq. Nanti kita lihat. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan ia akannya Quran di depannya. Barang siapa yang menjadikan ia akannya Quran di depannya sebagai imamnya. Qadahu ilal jannah. Niscaya menarik ianya Quran akan dia kepada surga. Wa man ja'alahu khalfahu. Barang siapa yang menjadikan ia akannya Quran di belakangnya. Saqahu ilan nar. Niscaya menyeret ianya Quran akannya kepada neraka. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban. Tinggal cari mana mahilun musaddaq. Apa maknanya? Gersang maknanya. Gersa. Ya, Hmm. kayak agak nyambung. Al-Quran itu syafi'un musyafa'. Pemberi syafaat lagi diterima syafaatnya. Ya. Hmm. Masya Allah.
Mahilun isim fa'il Ustaz. Coba Ustaz lihat. Hmm, ini kurang nih. Baru dengar ini. Kurang kamus Ustaz. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un mahilun musaddaqun. Mahilun musaddaqun. Mahilun. Penuntut. Ada makna penuntut. Penuntut musaddaq. Penuntut yang dipercayai. Omongannya diterima Ustaz. Syafi'un musyafa' mahilun musaddaq. Penuntut yang dibenarkan. Nah, iya, iya, iya. Mudah-mudahan begitu, Nah, Ustaz. Jadi, mm-mm. Al-Quran itu pemberi syafaat, lagi diterima syafaatnya, mahilun, lagi yang menuntut. Artinya kalau kita suka membaca Quran, dia bisa membantu kita, Ustaz, menuntut. Menuntut hak untuk diberikan kepada orang yang membacanya, musaddaq, dan dia dibenarkan. Nah, ya, mahilun musaddaq, penuntut yang dibenarkan. Ya, orang yang menjadikan Quran sebagai imamnya berarti akan membawanya ke surga, menjadikan di belakangnya, bukan di depannya tadi, di belakangnya menyeretnya ke neraka. Kalimat Nahirit talibu ustadahu kata. Ya, Masya Allah. Ya, Nusa. Ma yuhibbul Qur'ana fa innallaha yuhibbuh. Judul baru. Barang siapa yang mencintai akan Quran, maka sungguhnya Allah itu mencintai akan dia. Mencintai Quran berarti Allah mencintainya. Ani ibni Mas'udin dari ibni Mas'ud radhiyallahu an marfu'an. Man ahabba, barang siapa yang suka ia, ayyuhibbahullah, bahwa mencintai akan dia oleh Allah, wa rasuluhu dan oleh rasulnya. Falyandur, maka hendak memperhatikan ia. Barang siapa yang suka ia bahwa mencintai akan dia oleh Allah dan oleh rasulnya, falyandur, maka hendak memperhatikan ia. Kita pengen dicintai Allah dan Rasul. Coba kita lihat. Nah, faktanya. Fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Ini agak ini Ustaz. Maka jika ada ia itu mencintai ia akan Quran, maka dianya itu mencintai ia akan Allah dan Rasulnya. Kan kayak enggaknya ini Ustaz. Nyambung nggak Ustaz? Coba Ustaz perhatikan. Barang siapa yang suka ia bahwa mencintai akan dia oleh Allah dan oleh Rasulnya, maka hendak memperhatikan ia. Kalau kita pengen Allah dan Rasul mencintai kita, bukan kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah itu kan klaim kan? Yang penting apakah Allah mencintai kita atau tidak? Coba Ustaz lihat jawabnya. Barang siapa yang dia suka agar dicintai oleh Allah dan Rasulnya, coba perhatikan. Fa'inkana yuhibbul Quran. Maka jika ada ia, itu cinta ia kepada Quran. Bila ia cinta Quran, fahuwa yuhibbullah. Maka dianya itu mencintai akan Allah. Kalau kita maknanya seperti itu kan nggak nyambung kan antara pertanyaan dan jawaban. Kalau dia mencintai Quran berarti dia mencintai Allah. Apakah Allah mencintainya? Atau bagaimana kita maknai? Fahuwa yuhibbullahu. Maka bermula dia itu mencintai oleh Allah dan oleh Rasulnya. Mestinya fahuwa yuhibbuhu. Ada hu-nya. Harusnya ada maf'ul mukaddamnya gitu ya. Maka dia itu mencintai akan dia Allahu wa Rasuluh oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali begitu maksudnya Ustaz. Biar nyambung. Kalau enggak kan enggak nyambung. Nah, Karena karena kalau Allah itu kan sebenarnya sebagai fa'il ya tengku ya. Kalau ya. dahu itu kan berarti dia fi mahalli nasbin, ya kan maf'ul bih kan sebenarnya kan. Ya, tapi maf'ul boleh juga dibuang Ustaz. Oh Maf'ul boleh kan buang nggak ya. wajib. Maf'ul boleh dibuang. Jadi bisa juga maksudnya fahuwa yuhibbuhullahu wa rasuluh bisa. Maka dianya itu Iya. mencintai akan dia oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kan tidak dibuang lebih utama dari dibuang. Biar nyambung Hmm. antara di atas dan di bawah ini. Nah, berarti Ya. kalau kita mencintai Quran itu pertanda Allah dan Rasul mencintai kita. Itu aja Ustaz kan? Bukan masalah Berarti kita Allah mencintai sebagai Allah. ya. Hmm.
Bismillah. Al-Qur'anu mu'jizatun baqiyah. Quran itu mukjizat yang abadi. Min khasaisil Quran, sebahagian dari kekhususan Quran, annahu mu'jizatun baqiyah, bahwa sungguhnya Quran itu mukjizat yang abadi, matluwatun fi kulli makanin, yang dibacakan di setiap tempat. Ma'a takafulillahu bihifdzih, bersama menjamin oleh Allah dengan menjaganya Quran. Bi khilafi mu'jizatil anbiya, dengan sebalik mukjizat para nabi. Dengan sebalik mukjizat para nabi. Fa innaha inqadhat binqidai awqatiha, maka bahwa sungguhnya mukjizat para nabi itu berlalu ya binqidai awqatiha, dengan sebab berlalu masanya mukjizat. Wa hadhil mu'jizatu baqiyatun ala ma kanat, dan bermula ini mukjizat nabi itu tetap ia ala ma kanat, di atas ma yang ada ia, baqiyatan alaihi min waqtin nuzuli ila zamanina hadza. Nah, bermula ini mukjizat itu tetap di atas makanan, itu baqiyatun, kabar lagi itu tetap di atasnya makanan, min waktin nuzul, mulai dari waktu turunnya, ila zamanina hadza, hingga zaman kita yang ini. Nah, waqad madat muddatu arba'ata asyara qarnan, dan sungguh telah berlalulah oleh masa 14 abad. Ya. Padahal sungguh telah berlalulah oleh masa 14 abad. Udah 14 abad Quran masih tetap belum ada perubahan. Wa hujjatuhu qahiratun, dan berulah hujjahnya Quran itu qahirah, itu bisa mengalahkan. Nah, wa mu'aradatuhu mumtani'ah, dan bermula menentangnya Quran itu mumtani'ah, tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa menentang Quran, walaupun sekarang banyak, kan? Banyak. Ma'a wujudi ahlil ilmi wa immatil balaghati fi kullil qura wal amsari, bersama adanya orang-orang berilmu, imam-imam ahli balaghah dalam setiap pulau-pulau, setiap desa-desa, dan setiap kota-kota. Nah, tapi menentang Quran itu semacam mustahil lah. Kalau di sini ya, mu'aradatuh, menentang Quran itu mumtani'ah, terhalangi, nggak bisa ditentang. Bersama banyaknya orang berilmu, ahli-ahli yang jago balaghah dalam setiap tempat dan kota. Wal mulhidu fihim katsir, dan bermula orang yang mulhid, yang anti Tuhan di antara mereka itu banyak. Wal mukhaliful anidu lam yadzal hadiran wa muhayyi'an, dan bermula orang yang menentang, yang keras kepala itu senantiasa itu hadir dan siap-siap ia. Nah, untuk menentang Quran, tapi Quran tetap masih bisa dipertahankan. Fayabqa insyaallah hakadza ma baqiyatid dunya wa ahluha, dan akan tetap ianya Quran insyaallah seperti demikian selama tetaplah oleh dunia dan penduduknya dunia. Coba kita koma dulu, Ustaz. Kayaknya bagus nih. Bismillah. Tadi tinggal ini tunggu mahilun musaddaq apa tadi tunggu? Mahilun, menuntut, seorang penuntut yang dipercayai. Menuntut ya. Penuntut, yang meminta, kayak Penuntut. talibun. Nah, Oh, penuntut. Penuntut yang dipercaya ya. iya. Kalau di kamus jadil katanya. Pendebat ya, pendebat. Ya, penuntut itu pendebat, Ustaz. Kalau di kamus saya ini artinya. Gersak. Apa? Hmm. Kalau di kamus saya tempat tempat yang dikonfirmasi. Oh, Ah, Ustaz dari mahalla kan? Mahalla. Nah, itu. Nilai nama Ustaz? Ya beda tuh ya. Beda ya. Gimana beda? Mahilun itu ya tempat yang bisa dikonfirmasi atau sesuatu yang telah terjadi. Hmm. Ya, mungkin macam-macam asal artinya. ya. Tadi kan kita dari mahala, Ustaz. Ustaz kalau bermakna tempat dari hala, Hala ya. hala mahal kan? Ini mahilun isim fa'il, berarti madhinya mahala. Nah, Mahala ya. tiadalah. Nah, itu Ustaz.
Bisa dimaknakan pengacara ya, istilahnya Ustaz. Ya, pengacara lah. Jasa penuntut umum, Ustaz. Ya, coba. ليس تعبيرا مألوفا في اللغة العربية الفصيحة، ولكن يمكن تحليلها وفقا لقواعد النحو والصرف. Nah, itu Ustaz, فتكون banyak artinya. محل ومكان الذي. Itu Ustaz dari itu mahal tadi. Itu lawan takdir, lawan apa tahir ya. Iya, Hmm, ya, udah mantap itu Ustaz. Itu tugas kita mencari makna yang cocok ya. Kadang-kadang susah juga Ustaz. Yang penting harus sesuai di kamus lah, walaupun ini kan harus ada tulisannya. mahilun. Nah, itu. Banyak nama, banyak artinya Ustaz. Makar juga ada. Iya. Mahlun, mahlun makar. Makanul ladzi yuhallu fi. Ya, Ustaz. Manturida hatta ayah. Tapi yang tepat ya pendebat itu ya. Pendebat. Ya, pendebat. Ya, Ustaz. Dikit lagi. Lanjut kan Ustaz? Lanjut. Eh, Qari'ul Quran la yas'amu. Bermula pembaca Quran itu tidak bosan ia akan ya Quran. Wasami'uhu la yamujju. Bermula pendengarnya Quran itu tidak menolak ya. Yamujju apa namanya? Tidak anti lah. Tidak menolak ya. Dianya pendengar akan ya Quran. Ini orang ya. Tidak semua ada juga orang yang bosan dengar Quran kan. Saya orang-orang yang sehat pikirannya paham kalau dia mendengar pasti dia suka menarik kan. Kita dengar MP3 juga menarik lah. Tapi kan nggak semuanya Ustaz. Pembaca Quran itu tidak bosan ya akan ya Quran dan pendengarnya pun tidak akan menolak ya. Maju sebenarnya bukan menolak apa bahasa kita meludah kayak meludah gitu Ustaz. Kan ada sesuatu yang suara yang kita nggak mau mendengarnya itu namanya ya maju. Ada suara keledai kan kita nggak suka. Berarti kuping kita menolaknya. Nah itu ya maju. Pendengarnya Quran itu tidak menolak ya kan ya Quran. Wa min khasaisil Quran, sebahagian dari kekhususan Quran itu anna qari'ahu, sungguh pembacanya itu layas amoh tidak bosan ya kan ya Quran. Wasami'ahu dan pendengarnya Quran la yamajjuhu tidak menolak ya akannya Quran. Bal takraruhu yujibu ziyadata hubbi. Bahkan mengulang-ulangnya Quran itu menyebabkan ia akan tambah cintanya Quran. Kama qila sebagaimana dikatakan. Nah, makin diulang makin menarik Ustaz. Sebagaimana dikatakan orang khairu jalisin la yumallu hadisuhu. Bermula sebaik-baik teman duduk itu yang tidak membosankanlah oleh pembicaraannya. Nah, khairu jalisin la yamallu hadisuh. Sebaik-baik teman duduk itu yang tidak bosanlah oleh pembicaraannya. Watardaduhu yadadadu fi tajamula dan bermula mengulang-ulangnya hadis. Mengulang-ulangnya pembicaraan itu menambah ianya mengulang-ulang pada pembicaraan tajamula akan cantiknya. Nah, makin diulang makin enak. Ya, mudah-mudahan begitu bacanya Ustaz. Khairu jalisin la yamallu hadisoh wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Tamnya. Wa ghairuhu minal kalami dan bermula selainnya Quran dari kalam walau kana balighan sekalipun ada ianya kalam itu yang sangat penuh balaghah. Balighan fil ghayah yang memiliki balaghah pada puncaknya, sangat tinggi kualitas balaghahnya itu yumallu. Itu dibosankan akan dianya kalam. Ma'at tardid bersama mengulang-ulang bosan fisam'i pada pendengaran. Wa yukrahu dan tidak disukai akan dianya kalam fit tab'i dalam tabiat. Kalam apapun kalau diulang-ulang katanya kalau selain Quran itu membosankan, tapi tergantung orang juga.
Kalau memang dia cinta satu lagu kan, diulang-ulang 24 jam nggak bosan-bosan ada juga. Ini ceritanya kan secara galib. Nah ini, walakin hadzal amra bin nisbati ila man lahu qalbun salim. Tetapi ini perkara itu dengan nisbah kepada orang yang baginya orang itu punya hati yang bersih, punya akal sehat. Nah, jadi nggak semuanya kan, karena ada orang nggak suka Quran, ada orang yang suka lagu macam-macam. La ila man lahu tab'un sakim, bukan kepada orang yang bagi orang itu ada tabiat yang sakit. Ya, kalau tabiatnya sakit, tidak normal, nah itu kita nggak tahu dia suka apa aja. Berbeda dengan orang lain. Kalau ruqyah, kalau jin yang ada di badan seorang nggak suka tengku dibaca Al-Quran tengku. Suka dia nggak? Enggak suka tengku. Masya Allah, jin. Allah Quran luar biasa. Ada banyak jin. Ada kopi Ustaz. Jangan lupa ngopi. Kita baca 10 menit lagi. Tilawatuhu tajlu sada'al qulub. Bermula membacanya Quran itu membersihkan ia akan karatan hati. Ya, akan karatan hati. Ani Ibni Umar dari Ibni Umar radhiyallahu anhu qala berkata ini Ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Inna hadhil qulub, inna hadhil quluba." Sesungguhnya ini hati itu tasda'u berkarat ia kama yasda'ul hadidu sebagaimana berkaratlah oleh besi. Kalau mereka berkata, "Fama jalauha." Apa itu obatnya atau penerangnya hati dari karat? Kalau beliau berkata, tilawatul Quran. Obatnya itu membaca Quran. Nah, nah, itu. Syarafu hamilhi ini adalah kemuliaan pembawanya Quran. Wa ikramuhu dan dimuliakannya pembawa Quran. Wa takdimuhu dan didahulukannya. Kalau zaman sekarang ini berlaku, sah. Yang jago-jago kari itu, sah. Masya Allah. Nah, sekarang ya artis, sah. Masya Allah. Aslul Qur'ani min syairillah. Bermula asal Quran. Itu dari syiar-syiar Allah. Wallahu ta'ala yaqul bermula Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, zalika wa may yu'adzib. Bermula demikian itu. Demikian itu. Ini nggak paham saya ini. Karena potongan ya. Zalik demikian. Wa may yu'adzib. Barang siapa yang memuliakan ya syair Allah akan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka bahwa sungguhnya syiar-syiar Allah itu min taqwal qulub dari ketakwaan hati. Ya, surat Al-Hajj. Nanti kita cari syarahnya. Nah, ini yang menjadi dalil di sini wayastadillu bihal ulama menjadikan dalil beristidlar berdalil dengannya ayat oleh para ulama ala wujubi ikrami ahlul Quran kepada wajib memuliakan ahlul Quran. Sebenarnya syiar itu bukan hal Quran saja tengku ya. Semua syiar, Ustaz. Salat jamaah syiar, azan syiar kan gitu. Iya, iya. Jadi Nah, tidak ada ini maknanya kan dia apalagi dia menggunakan nakiroh sebenarnya kan. Nakiroh ya umum saja apa saja kan gitu. ya. Tapi di sini marifah Ustaz. Idhafah Yang kepada Allah. Oh, dia marifah kepada Allah ya. Ya, syiar-syiar Allah. Ini istilah para ulama. Istilah para ulama. Nanti biasanya ini berkaitan dengan rukun haji, tawaf, sa'i ya. Dia yang bilang syiar Allah. Ini para ulama ada yang menambahkan nih. Quran juga nggak tahu dari mana padahal nggak ada Qurannya Ustaz. Wa may yu'adzim Allah. Makanya kata beliau tadi Quran itu kita anggap syiar Allah. Berarti barang siapa yang memuliakan syiar Allah itu masuk dari ketakwaan hati. Nah, kata para ulama, orang yang berkaitan dengan dirinya yang disebut ahlul Quran. Apa ahlul Quran? Orang yang selalu baca Quran, paham Quran dan ngamalin Quran. Kan gitu Ustaz, baru ahlul Quran.
Ya. Nah, itu harus wajib dimuliakan. Wa anin Nabi dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min ta'zimi jalalillah. Sebahagian dari memuliakan keagungan Allah. Itu ikramu salah satu memuliakan tiga orang. Al-Imamul Adil, Imamil Adil, Imam yang adil, Zi Syaibatil Muslim, yang memiliki uban lagi yang muslim, orang tua dalam Islam. Duluan Islamnya, Zi Syaibah, yang beruban lagi yang muslim. Hamilil Quran, pembawa Quran. Nah, itu yang harus dimuliakan. Rawahu Ibnu Abdil Bar. Meriwayatkan akan ini hadis adalah Ibnu Abdil Bar fi kitab Bayanil Ilmi. Waqala dan berkata ianya Ibnu Abdil Bar. Nah, ini beliau menjelaskan apa sih ahlul Quran tadi? Hamilul Quranil alimu bi ahkamihi wa halalihi wa haramih wal amilu bihi. Ya, ini berat nih. Jangan-jangan nggak ada hamilul Quran. Yang dimaksud dengan hamilul Quran itu orang yang alim, yang tahu dengan hukum-hukumnya Quran dan dengan halal-halalnya Quran dan haramnya. Dan orang yang beramal dengannya Quran. Nah, itulah namanya ahlul Quran. Wahamiluhu. Nah, bukan sekedar baca. Nah, itu. Dikit lagi Ustaz. Nah, Wa an ibni Mas'ud dan dari ibni Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, ya ummul qauma aqra'uhum. Mengimami akan satu kaum oleh yang paling akra dari mereka, yang paling akra dari mereka li kitabillah bagi kitab Allah. Akra maksudnya yang paling paham bagi kitab Allah. Atau bisa juga yang paling banyak membaca Quran. Nah, kalau dulu kan yang paling banyak menghafal Quran, mana akra. Akrauhum yang paling akra mereka atau yang paling paham mereka bagi kitab Allah. Hadis sahih. Nah, atau yang paling banyak menghafal juga boleh menurut hadis di depan nih. Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya Bukhari anan Nabi ya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u. Ada ianya Nabi itu mengumpulkan ya Nabi bainar rajulaini antara dua laki-laki min qatla Uhudin dari orang-orang yang terbunuh di Uhud. Ada dua orang sahabat terbunuh di Uhud. Nabi mengumpulkannya semuanya kulu. Kemudian Nabi berkata ayyuhuma aksaru akhzan lil Quran. Siapa dari keduanya itu yang lebih banyak nisbah mengambilnya bagi Quran? Siapa yang lebih banyak hafalan Qurannya? Fa in usyira ila ahadihima qaddamahu ila lahdi. Maka jika diisyarah kepada salah satu keduanya, ada yang bilang dia qaddamahu niscaya mendahulukan yang Nabi akannya seseorang kepada lahan. Berarti dia diistimewakan, dia yang di depan. Nah, temannya di belakang yang kurang baca Quran. Nah, itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nggak nyampe nisfu Sya'ban, Ustaz. Baru membahas nisfu Sya'ban. Ini bukan kitab Sya'ban sebenarnya. Udah beliau tambah macam-macam. Iya, iya. Kalau kitab Sya'ban doang kan tipis, Ustaz. Ini untuk menebalkan halaman. Dan sekaligus kita dapat. Biasa kan dalam mengarang gitu, Ustaz kan? Nah, biar Betul. sekaligus. Nah, ini baru Lailatul Nisfi min Sya'ban, Ustaz. Halaman 67. Baru memasuki Sya'ban. Hmm. Masih banyak itu. 20 halaman lagi. Iya. Ini ntar malam saya pengajiannya Sya'ban, Ustaz. Bacanya saya belum nyampe ke situ. Nggak ada ngajarin apa ntar, Ustaz. Jawab umum. Di Langkau, Tengku, Langkau, Tengku. Jangan. Gimana? Gimana? Di Langkau aja, Tengku. Iya, maksudnya gini. Bagaimana cara mengajar sejam satu kitab harus khatam, Ustaz? Nanti kesimpulannya aja. Kita baru bisa Ya, di Langkau menyimpulkan aja. kalau udah baca khatam kan. Ini saya belum baca khatam, Ustaz nih. Bagaimana cara menyimpulkannya coba? Nah, Enggak, nggak bisa Ada link disimpulkan. kitabnya, Tengku? gimana? Ada link kitabnya? Link kitab? Iya. Gitu. Ada. Hmm. Nanti saya kasih link. Saya malah beli itu Ustaz, yang langsung biar enak nih. Jadi kita sambil duduk-duduk, kadang malas baca buka HP kan. Saya beli yang itu 20.000 yang cetak. PDF ada juga. Kalau Nih.
Kalau ini tunggu dikit tunggu apa? Mana? Di tapi cuman cuman 10 halaman doang membahas tentang nisfu Sya'ban. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Kan ini ada namanya wasilah perantara menuju nisfu Sya'ban, ada awal Sya'ban dulu kan. Ini yang beliau bahas nih Ya, awal Sya'ban. Sya'ban Ya, deh. ini sekarang kita baca satu judul lagi lah. Sayang nih kah? Tabaruk nih. At-tabarruk Boleh. bil Quran. Nah, mengharapkan barokah. Tabaruk itu mengharapkan barokah dengan Quran. Wamin khasaisil Quran. Sebahagian dari kekhususan Quran itu annahu yutabaraku bih, bahwa sungguhnya Quran itu diharapkan barokah dengannya Quran. Berarti Quran ada barokahnya. Dalilnya Allah Ta'ala Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Ini adalah kitab yang telah kami turunkan akannya kitab mubarakun, kitab yang penuh berkah. Musaddiqun, kitab yang membenarkan ia alladzi baina yadai, akan apa-apa yang ada di hadapan. Intinya beliau pengen mengambil kitabun mubarak, kitab yang penuh barakah. Walaupun beda para ulama dalam mengartikan barokah di sini, Ustaz, kan? Banyak kebaikannya. Nah, tapi di sini kelihatannya barokah barokah kayak tabarukan zahir gitu. Warawat Darimi bisnadin sahih, telah meriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih anna Ikrimata, bahwa sungguh Ikrimah ibnu Abi Jahlin, Ikrimah putra Abi Jahal radhiyallahu anhu, karena ada ianya Ikrimah itu yada'ul mushaf, meletakkan ia akan mushaf ala wajhih, di mukanya. Kayak kayak kita di Indonesia, Ustaz. Kalau udah selesai ngaji kan kita cium kah? Nah ini, kan ada juga yang melarang, Ustaz. Aneh-aneh mereka. Nggak boleh cium Quran katanya. Kan ada, Ustaz. Udah meninggal orangnya. Ya. Karena ada ianya Ikrimah itu ya ta'al mushaf, meletakkan ia akan mushaf ala wajih, di mukanya. Wa yaqulu, berkata ianya Ikrimah. Kitab Rabbina, ini adalah kitab Tuhanku. Kitab Rabbi, kitab Tuhanku. Nah, beliau cium kan. Wa min barakatihi, sebahagian dari keberkahannya Quran, anna qira'ata suratin minhu, wa sungguh membaca satu surat darinya Quran. Wa ayatin, dan bahwa sungguh membaca beberapa ayat tatrudu syaitan, bisa mengusir ianya surat atau ayat akan syaitan, anil qari, dari pembaca. Nah, ini Ustaz, Musa Ilham ayat rupiah, bisa mengusir ia akan setan dari pembaca, bal an baitihi ayatan, bahkan mengusir setan dari rumahnya pembaca juga. Setan jauh darinya, jauh dari rumahnya. Ya, itu kelebihan Quran. Wa annal ijtima'a li qiraati istidrarun li rahmatillah, dan bahwa sungguh berkumpul untuk membaca Quran itu istidrar, menarik kucuran. Itu menarik kucuran bagi rahmat Allah. Wastijlabun li ridwanih, dan mendatangkan bagi ridhonya Allah. Makanya ini ada ngaji bareng, misalkan ngaji di kuburan. Tujuannya untuk menarik rahmat Allah supaya turun, sehingga mayat yang dalam kubur pun kebagian. Nah, itu. Berkumpul bagi bacanya Quran itu istidrar, menarik kucuran bagi rahmat Allah, wastijlab, dan mendatangkan bagi ridhonya Allah. Wa mahallun liwurudis sakinah, dan menjadi tempat bagi datangnya kedamaian. Wa zikrullah, wa zikrillah, dan menjadi tempat bagi mengingat Allah Ta'ala, liman ijtama'u, bagi orang-orang yang berkumpul mereka untuknya Quran. Gimana, Ustaz? Sungguh berkumpul untuk baca Quran itu menarik kucuran rahmat Allah, mendatangkan ridhonya Allah, dan menjadi tempat bagi datangnya kedamaian. Wa zikrullah, boleh juga berkumpul untuk baca Quran itu mengingat Allah Ta'ala, bagi orang yang berkumpul mereka untuknya Quran. Nah, zikrullah kita baca, kita atas kepada istidrar boleh. Berkumpul untuk baca Quran berarti mengingat Allah. Ya, itu. Wasti'malul Quran litadawi minal amradil hissiyati walitabarruki bihi la yamna'u isti'malahu li amradil qulub wa daf'il jahli war raib wa syukuki anha. Dan bermula menggunakan Quran untuk berobat. Bermula menggunakan Quran untuk berobat. Berobat dari penyakit-penyakit yang nyata, penyakit nyata, sakit badan, isi. Walit tabaruki, dan menggunakan Quran untuk bertabaruk dengan Quran itu tidak menghalangi ianya penggunaan tadi. Isti'malahu, akan menggunakannya Quran li amradil qulub, untuk penyakit-penyakit hati. Wadaf'il jahli, menolak kebodohan, waraibi, keraguan, wasyukuki, dan keraguan-keraguan darinya hati.
dan tidak menghalangi ia al-amala bima fiha akan beramal dengan apa yang ada dalam Quran wal ahkam wa syara'i dari hukum-hukum dan syariat. Jadi beliau pengen bilang di sini ada orang yang anti, mana boleh katanya. Quran dijadikan obat penyakit zahir. Quran itu memang obat. Ma huwa syifaun ya. Apa namanya? Panunadzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Quran obat. Obat itu sebenarnya untuk penyakit hati. Orang ragu, syirik, musyrik, segala macam, bodoh. Islam, Quran anti kebodohan, memerangi kebodohan. Jadi Quran itu untuk penyakit rohani, bukan penyakit fisik. Kalau kita patah dipatuk ular itu bukan bacain Quran. Nah, ada yang bilang begitu. Jadi Abu Ya ini bilang, Waalaikumsalam. Mafi, oh mafi. Yo si alkan ngomong dapat kita perang kerja. Bermula penggunaan Quran untuk pengobatan dari penyakit-penyakit indera dan untuk mengharapkan barokah dengannya. Quran itu tidak menghalangi ia isti'malahu akan penggunaannya Quran li amradil qulub untuk penyakit-penyakit hati wa daf'il jahli dan menolak kebodohan dan keraguan wa syukuk anha darinya hati dan tidak menghalangi ia akan beramal dengan apa yang ada dalam Quran minal ahkam wa syara'i dari hukum-hukum dan syariat. Itu kata Abu Ya. Sehingga di depan beliau menyatakan faman za'ima ba'da hadza barang siapa yang mengklaim ya sesudah ini penjelasan anna isti'mal al-Qur'an fi nahiyatin bahwa sungguh menggunakan Quran dalam satu wilayah min hadhihin nawahi dari ini wilayah tadi kata dawi seperti pengobatan itu yu'attilu isti'malahu itu menganggurkan ia akan penggunaannya Quran dalam sisi yang lain fi nahiyatin ukhra atau menafikan ia akan sisi yang lain yukadzibuhu mendustakan akan nyaman yukadzibuhu telah mendustakan akan nyaman amalun nabi oleh praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa amalus sahabat dan oleh prakteknya para sahabat dan tabi'in. Katakanlah ada yang bilang Quran nggak boleh kalau kita gunakan untuk pengobatan fisik berarti dia nggak boleh digunakan untuk pengobatan rohani kejiwaan. Nah, klaim seperti itu didustakan, ditolak oleh amal Nabi dan amal sahabat. Karena sahabat dulu banyak mengeruqyah. Menurut hadis yang sampai kepada kita, banyak sahabat menggunakan Quran untuk meruqyah ya. Mengobati penyakit, bahkan dipatuk kala jengking pun diruqyah pakai Fatihah misalnya. Nah, itu Ustaz. Sampai di sini Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah Ustaz ya. Sampai di sini mungkin apa namanya? Nah itu. Selanjutnya baca sendiri Ustaz. Udah sampai ini Sya'ban. Tinggal lanjut separuh lagi. Langsung saya pamit Ustaz ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.